Masa wasa. Pentingnya hari masa wasa. Masa wasa menandai dimulainya retret tahunan bagi para biku, sebagaimana ditetapkan oleh Sang Buddha lebih dari 25 abad yang dahulu. Pada hari itu, semua biku beraditana untuk tinggal di tempat atau kuil tertentu selama 3 bulan. Dari hari pertama memudarnya bulan pada bulan lunar ke-8 hingga hari ke-15 saat bulan purnama pada bulan ke-11 dan bertepatan dengan musim hujan. Selama masa wasa, para biku tidak diperbolehkan bermalam di tempat lain kecuali dalam kasur luar biasa berdasarkan alasan yang diberikan oleh Sang Buddha. Dimulainya wasa, 3 bulan yang dikenal di kalangan orang Thailand sebagai Khao Phan Sak. Selama periode ini bertepatan dengan musim hujan, para biku dan samanera Buddha tetap bersembunyi di wihara atau wihara tertentu, dan mereka tidak diizinkan menghabiskan malam di tempat lain. Kebiasaan menghabiskan 3 bulan musim hujan di tempat yang tetap adalah ritual pengamatan sejak zaman Sang Buddha. Pada masa itu, penduduk desa menghubungkan kerusakan bibit Buddha pada awal musim tanam dengan perjalanan yang tidak perlu oleh para biku. Menyadari bahwa para biku yang sedang berziarah dapat secara tidak sengaja menginjak tanaman muda, Sang Buddha menetapkan bahwa para pengikutnya menghabiskan 3 bulan musim hujan di tempat tinggal permanen. Dalam kasus kebutuhan, seperti merawat biku yang sakit atau orang tua atau melakukan fungsi keagamaan, biku dapat berpergian dan tinggal jauh dari wihara mereka selama periode ini. Namun, mereka harus kembali dalam waktu 7 hari. Pentingnya hari wasa bagi para biku. Masa wasa berarti hari di mana para biku beraditana untuk tinggal hanya di satu tempat atau kuil tertentu yang dapat melindungi mereka dari matahari, badai, dan hujan. Bagi agama Buddha dan pengikutnya, wasa memiliki karakteristik penting sebagai berikut. Pertama, para biku Buddha telah berpergian dari satu tempat ke tempat lain, harus berlindung di tempat tertentu, sesuai dengan disiplin Sang Buddha. Dalam periode waktu ini, mereka akan memiliki kesempatan besar untuk mempelajari ajaran Sang Buddha, dan mereka akan bertukar kebijaksanaan Dhamma di antara mereka sendiri. Kedua, selama masa wasa, para biku Buddha memiliki kesempatan besar untuk menyucikan pikiran mereka melalui latihan meditasi, untuk mengumpulkan pahala yang halus, dan untuk menyingkirkan kekotoran batin. Ketiga, biku Buddha akan memiliki kesempatan untuk mempelajari praktik Tripitaka atau Kitab Buddha Pali, untuk memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, ketika akhir masa wasa tiba, mereka bersiap untuk mengejarkan kebijaksanaan Dhamma kepada umat awan, untuk membimbing mereka bagaimana menjalani kehidupan yang damai dan mengatasi penderitaan mereka. Keempat, para biku Buddha akan berkesempatan menjadi kalyanamita atau sahabat baik satu sama lain. Dalam perjalanan dakwah agama Buddha, tidak mudah dan penuh rintangan. Dengan demikian,
beberapa biku akan putus asa dan mungkin terganggu dari perjalanan spiritual mereka. Jadi bagaimana memberikan semangat ceria satu sama lainnya di antara mereka sendiri sangat penting. Dengan alasan di atas, hari Wasa sangat penting bagi para biku untuk memurnikan pikiran mereka, untuk mempelajari ajaran Sang Buddha, untuk menjalankan 227 sila mereka, dan untuk bersiap-siap untuk menyebarkan agama Buddha dan kedamaian batin ke dunia setelah akhir masa Wasa. Penjelasan Wasa bagi umat awam. Sejak zaman kuno, ketika hari pertama Wasa tiba, sebagian besar umat Buddha akan mengambil kesempatan untuk membuat resolusi mereka sendiri untuk berhenti melakukan perbuatan buruk. Mereka dapat memutuskan bahwa selama 3 bulan Wasa, saya akan mencoba untuk memperbaiki kebiasaan buruk itu. Saya sudah, dalam contoh lain, mereka yang biasa minum mungkin menyatakan, selama Wasa ini, saya memutuskan untuk berhenti minum alkohol sama sekali. Bagi yang lain, mungkin merupakan tekad untuk berhenti merokok selama masa Wasa. Selama masa Wasa, umat Buddha akan memutuskan untuk tidak melakukan perbuatan buruk dan melakukan lebih banyak perbuatan baik. Sebagai contoh, sebelum dimulainya Wasa, jika kita memberikan dana makanan hanya sesekali, kami dapat memutuskan untuk memberikan dana makanan kepada para biku setiap pagi selama 3 bulan penuh. Contoh lain, jika mereka biasanya menjalankan 5 sila, mereka mungkin memutuskan untuk menjalankan 8 sila selama masa Wasa. Jika sebelumnya mereka hanya menjalankan 8 sila pada hari-hari suci umat Buddha, mereka akan melakukannya 2 kali seminggu. Sementara bagi yang lain, mereka mungkin berniat untuk menjalankan 8 sila selama 3 bulan penuh masa Wasa. Syarat-syarat ketetapan itu bermacam-macam sesuai dengan kekuatan imam seseorang. Banyak orang melangkah lebih jauh dengan tekad, selain menjalankan 8 sila, saya akan berlatih meditasi setiap hari atau setiap malam selama 1 atau 2 jam atau 3 jam berturut-turut. Ini adalah hal-hal yang secara konsisten dipraktekkan oleh nenek moyang kita di masa lalu. Selama masa Wasa, para pecinta perdamaian dan umat awam dapat mempelajari kebijaksanaan Dhamma, menjalankan sila, dan berlatih meditasi. Longpo Dhammajayo pernah berkata bahwa saat musim hujan, lingkungan sekitar sangat membantu untuk bermeditasi. Suasana selalu segar dan hijau. Jadi, tolong beri diri Anda kesempatan untuk mengalami kebahagiaan batin dan berlatih meditasi selama masa Wasa satu sama lain. Hari Wasa yang berjasa, pikiran tetap berada di pusat tubuh. Kita sekarang telah belajar sesuatu tentang makna dan sejarah masa Wasa. Tujuan sebenarnya dari retreat hujan 3 bulan adalah untuk memungkinkan para biku, samanera, dan umat awam memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih meditasi dengan membawa pikiran kita yang mengembara kembali untuk berdiam di dasar ketujuh dari pusat tubuh. Mari kita menjaga pikiran kita tetap berada di pusat tubuh kita setiap saat, dan kita akan mencapai kebahagiaan batin dan pandangan terang Dhamma dalam retreat hujan ini. Yang paling penting dalam hari masa Wasa adalah untuk selalu menenangkan pikiran di pusat tubuh selama 3 bulan retreat hujan. Ini adalah tempat yang tepat untuk memasuki jalan tengah atau perjalanan batin sampai mencapai nibbana yang lengkap. Jika kita membawa pikiran kita kembali ke pusat tubuh sepanjang hari dan malam,
Itu benar-benar masa wasa yang sebenarnya. Oleh Longpo Dhammacayo. Aktivitas di Wat Dhammakaya. Untuk merayakan wasa, umat Buddha biasanya melakukan kebajikan, memberi sedekah kepada para biku, mendengarkan dan mempelajari ajaran Dhamma dan berlatih meditasi. Orang awam biasanya mengunjungi kuil untuk menawarkan makanan, pakaian, obat-obatan, bunga, dupa, lilin, dan kebutuhan pokok lainnya kepada para biku. Praktek-praktek ini dianggap sangat berjasa. Ketika hari pertama masa wasa tiba, sebagian besar umat Buddha akan mengambil kesempatan untuk membuat resolusi mereka sendiri untuk berhenti melakukan perbuatan buruk. Umat awan akan mencoba untuk mencerminkan contoh yang baik dari para biku sebanyak mungkin. Mereka mungkin memutuskan bahwa selama 3 bulan, saya akan mencoba untuk memperbaiki kebiasaan buruk yang saya miliki. Dalam contoh lain, mereka yang biasa minum mungkin menyatakan selama wasa ini, saya memutuskan untuk berhenti minum alkohol sama sekali. Bagi yang lain, itu mungkin resolusi untuk berhenti merokok selama masa wasa. Selama masa wasa, umat Buddha akan memutuskan untuk tidak melakukan perbuatan buruk dan melakukan perbuatan yang lebih baik lagi. Misalnya, sebelum dimulainya wasa, jika kita mempersembahkan hanya sesekali terutama pada hari Sabtu dan Minggu, hari-hari sebelum atau hari-hari suci Buddhis, dan hari-hari ketika kita memiliki kesempatan, kita dapat memutuskan untuk memberikan dana makanan kepada para biku setiap pagi selama 3 bulan selama masa wasa. Yang terpenting, jika umat awam memurnikan pikiran mereka dengan berlatih meditasi setiap hari selama retret hujan, mereka akan memiliki lebih banyak kejernihan pikiran, lebih banyak kebahagiaan, dan kedamaian batin. Ini akan membawa hidup mereka menjadi lebih sukses dan cerah.